Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan yang sabar dan sholat yang sungguh. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 146 Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Allah berfirman, Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Pertama, sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasobarun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189. Waja'u ala qamisih bidamin kadhibih qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabarun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya. Beliau tidak memarahi atau mencaci maki, justru beliau berkata sebagaimana terekam di dalam Al-Quran. Qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhakumur rahimin. Dia, Yusuf, berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Dan sungguh tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim kita menemukan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
Jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Yang kedua, sabar melawan godaan nafsu. Kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsanu mathwaya innahu la yuflihudz dzalimun. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran Surat Yusuf 47-49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.